Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari program Studi Manajemen kelas Manajemen 20F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sharing tentang pada materi kali ini tentang saham dan penilaiannya. Langsung saja kita mulai. Saham biasa atau dalam bahasa Inggris itu common stock, yang merupakan surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajibannya menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferred atau preference stock. Dalam hal ini, pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak lainnya, di mana pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan. Di sini juga terdapat saham preference atau preference stock yang merupakan bagian saham yang memiliki tambahan hak memiliki saham biasa. Di sini ada beberapa jenis saham preference. Yang pertama, saham preference partisipasi, yang ini saham preference yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Yang kedua, di sini saham preference non kumulatif atau saham preference yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Di sini ada syarat listing. Perusahaan harus memenuhi syarat sebuah bursa agar saham mereka dapat di-list dan diperdagangkan di sana. Contohnya, agar dapat dicatat dalam NYSE atau Bursa Saham New York, sebuah perusahaan mesti telah menerbitkan setidaknya 1 juta saham sehingga seharga $100 juta dan mesti telah mendapatkan lebih dari $10 juta dalam 3 tahun terakhir. Di sini ada pemegang saham atau shareholder atau stockholder adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dari perusahaan. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara, biasanya 1 suara per saham yang dimiliki. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungannya pada pemilik memang adalah tujuan utama dari bisnis. Di sini terdapat jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai, saham, properti, interim. Saham dan pasar saham. Primary market. Common stock. Di sini ada common stock. Seperti yang tadi, kepemilikan saham di perusahaan publik atau ownership share in a publicly shared corporation. Kedua, ini ada secondary market atau pasar sekunder, di mana pasar sekuritas yang sudah diterbitkan diperdagangkan. Indeks saham. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BI menyebarkan data pergerakan saham melalui media cetak dan elektronik. Indeks sektoral, yaitu dengan menggunakan semua saham yang termasuk dalam setiap sektor. Indeks LQ45, yaitu menggunakan saham terpilih setelah melalui beberapa tahap seleksi. Ada juga indeks individual, Jakarta Islamic Index, dan indeks Kompas 100. Indeks harga saham gabungan, disingkat IHSG, dalam bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index atau JCI, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan
saham preferen yang tercatat di BI. Selanjutnya yang kedua di sini ada penilaian saham. Tujuan penilaian saham yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau pun dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, pasar, dan intrinsik. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah ketika aktiva bersih net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Rumusnya yaitu jika mencari nilai buku, total ekuitas dibagi jumlah saham yang biasa yang beredar. Nilai pasar atau market value. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh pemerintah dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Menentukan nilai intrinsik yaitu dengan dua cara, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.